Baik, di pertemuan sekarang kita lanjut di slide ke-14. Di slide ke-14 ini mengenai tentang function ya. Di sini function ini lebih kepada rumus dan sebagainya. Nah, di sini open or practice workbook, kita buka dulu ya. Nah, baik, di sini sudah dibuka ya untuk praktisnya. Kemudian di poin kedua, klik the challenge tab in bottom left of workbook. Di sini klik challenge tab. Kemudian in cell F3, insert a function to calculate the average of the four score in cell B3 sampai E3. Berarti kita blok nih dari B3, berarti dari sini. Kemudian sampai ke, oh ya, maaf. Jadi untuk di poin ketiga, berarti kita klik dulu nih di sini. Di average ya, di F3. Kemudian kita masukkan rumus. Itu bisa gunakan formula atau kita sama dengan bisa ya. Nah, kita masukkan formula. Ini ada formula di tab formula, kemudian klik insert function. Lalu kita pilih yang average. Kemudian di sini secara otomatis dia akan memilih dari sel yang ada nilainya ya. Di sini ada dari B3 dia nilainya 70 sampai ke E3 ini secara otomatis. Kalau misalkan mau dirubah, ini tinggal klik aja yang panah ini, kemudian kita arahkan lagi di mana yang mau dihitungnya. Misalkan dari sini, kemudian sampai ke sini, kemudian enter. Nah, kalau sudah dirasa benar, kemudian oke. Nah, untuk average-nya berarti dari kolom B atau sel B3 sampai sel E3 itu nilainya segini ya. Kemudian selanjutnya use the fill handle to copy your function in cell F3 to cell F4 dari sini sampai ke F17 di sini. Jadi di sini kita gunakan fill handle. Jadi kita tarik nih yang ada di fungsi ini. Nah, ini di sini ini kan udah dihitung nih ada rumusnya. Nah, ini ketika ditarik ini otomatis akan menghitung sesuai baris yang di sebelahnya. Nah, ini ya. Jadi average-nya sudah dihitung sampai ke B17. Sampai F17 ya. Kemudian in cell B18. Nah, di sini use the function library to insert the function that calculate median. Oh ya, kelewat ya. Poin kelima ya, in cell B18 gunakan use autosum to insert a function that calculates the lowest score in cell B3 sampai B17. Berarti di sini di B18 kita gunakan fungsi yaitu namanya autosum. Nah, autosum ini ada di tab formula, kemudian klik autosum. Ini ada di sebelah sini ya, sebelah kiri. Nah, di sini klik tanda panahnya nanti akan muncul nih beberapa fungsi yang bisa kita gunakan. Kalau untuk lower score berarti kita gunakannya itu min ya, minimal kalau secara ini. Nah, ini otomatis ya ketika kita klik min, ini akan otomatis dari B3 sampai B17 ini akan terblok otomatis. Nah, kemudian dikembalikan lagi kalau misalkan serasa ini kita mau diperbaiki, tinggal tarik aja nih yang dipanah di bawah ini. Nah, misalkan sampai sini ternyata mau dihitungnya. Nah, itu tinggal tarik aja. Tapi kalau misalnya udah benar, tinggal enter aja. Selanjutnya di sel 6, di slide 6, in cell B19, use the function library to insert a function that calculates the median of score in cell B3 sampai B17. Jadi di sini berarti di B19 kita gunakan function library untuk median.
Nah, di sini untuk median ini kita gunakannya, kalau di sini kan tidak ada ya. Nah, kita gunakan yang ada di sebelah kanan nih, for fungsi lebari kan ini nih, segini. Nah, kita bisa gunakan more function, kemudian kita pilih statistical, lalu kita cari nih, median. Nah, ini ada ya, klik median, nah kemudian nanti muncul pop up, nanti kita arahkan dulu untuk ininya, nomornya dari sini berarti ya, sampai ke sini berarti ya. Bentar, dihapus dulu. Ini sampai 17 ini ya. Kemudian enter, lalu klik oke. Baik, kita lanjut untuk di poin ke-7, in cell B20. Berarti di sini ya, di B20. Kemudian create a function to kalkulasi the Higgs score in B3 sampai B17. Jadi kita gunakan fungsi sama yang tadi ya, kita gunakan AutoSum. Nah, kalau untuk Higgs score berarti kita gunakan fungsinya yang max. Nah, di sini kan ini low score sama median keblok juga ya. Kita tarik nih. Karena ini kan nggak dihitung. Nah, yang dihitung kan sampai B17. Kemudian kita enter. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk Higgs score-nya di kolom B itu nilai yang paling besarnya itu adalah 100. Selanjutnya poin 8, select cell B18 sampai B20 ya. Berarti dari sini di blok. Kemudian gunakan the fill handle to copy all three function you just create to cell C8 dari sini sampai F20 sampai sini. Nah, ini seperti tadi ya, kita tarik aja dari sini di blok. Dan tanda sebelah pojok ini nanti ada tanda plus. Kemudian kita tarik ke kanan. Nah, nanti ini jadi otomatis ya. Ini otomatis menghitung dari atas nih. Ini kan min C3, berarti ini ya, kolom C3 sampai sel C17 dan selanjutnya. Nah, seperti itu ya. Ini sebelah kanan hasilnya. Kita lanjut ke freezing pen and view option. Nah, untuk di freezing pen ini, di sini kita mau compare antara dua data, jadi bersebelahan. Nah, ini kita gunakan fungsi freezing pen. Dan ini 2.1 open our practice workbook. Kita sudah dibuka ini ya. Kemudian poin kedua, open a new window for your workbook. Berarti kita gunakan untuk membuka new window. Jadi new window ini fungsinya kita bisa membuka satu file. Maksudnya satu file itu kita bisa dibuka dua gitu ya. Jadi memakai fungsi new window. Nah, untuk fungsi new window ini ada di tab view ya. Kemudian kita arahkan nih di bawah nih, ada di bawahnya view ini ada new window. Nah, kita klik new window ya. Nah, ini sudah jadi ada dua nih. Excel 2016 Freeze Pen Practice 2 dan ada yang satu. Jadi ini jadi satu file, cuman ini jadi dibuka dua kali gitu ya. Kemudian selanjutnya freeze first column. Nah, ini kita di practice yang kedua di new window tadi. Nah, di sini kita freeze first column-nya dan gunakan horizontal scroll bar to look at cells from 2015. Berarti kita di freeze. Jadi kita freeze itu bahasa artinya kan dibekukan ya. Jadi agar si kolom tersebut tidak bergeser dan sebagainya. Itu namanya di freeze ya. Nah, untuk di freeze first column ini kita kliknya di kolom di selanjutnya, di B berarti. Kita klik di kolom B, lalu kita gunakan freeze, itu ada di view ya, di tab view. Kemudian di paling bawah ada freeze pen. Nah, kita klik yang freeze pen. Nah, seperti itu ya. Nanti perubahannya jadi seperti ini. Ketika kita geser,
kolom A itu tidak akan menggeser ya. Jadi yang menggeser hanya dari kolom B sampai ke ini. Nah itu ya. Jadi itu untuk fungsi freeze. Kemudian poin keempat, unfreeze the first column. Nah di sini untuk unfreeze itu bisa klik lagi nih freeze-nya, kemudian unfreeze pen. Nah ini akan berubah lagi nih. Jadi si A-nya tidak nge-freeze ya. Seperti itu ya. Kemudian select G17. Nah, poin kelima ya. Kita select G17, berarti ini ya, kolom G, sel 17. Kemudian klik split to split the worksheet into multiple pen. Nah, di sini kita mau gunakan split worksheet ya. Kalau untuk split worksheet, ini ada di tab view ya. Kemudian masih di window, di grup window ini nih. Nah, ini ada split, tinggal kita klik yang split ya. Nah, ini akan jadi berapa nih? 4 ya. Ada 4 kolom, 4 apa ya? 4 grup lah gitu ya. Nah, ini setelah di split, jadi ini kita bisa digeser nih ya. Seperti itu ya. Kemudian sebelah kirinya kita bisa geser juga. Nah, ini untuk mengcompare biasanya ya. Ketika kalian mau membandingkan antara misalkan kolom 1 dan kolom A dan kolom X misalnya gitu. Kita bisa gunakan split. Kemudian selanjutnya use the horizontal scroll bar in bottom right of the window to move the worksheet so that column N which contain data for January 2015 is next to column F. Nah, ini sebenarnya fungsinya hanya untuk menggeser. Kita gunakan horizontal scroll. Berarti yang ini nih, horizontal tuh yang di bawah ini. Kita menggeser menjadi ke kolom N. Sini ya. Nah, supaya di sini berdampingan dengan kolom F ya. Nah, ini ya berdampingan dengan F. Selanjutnya open a new window for your book and select 2012 sampai 2013 sales tab. Nah, kita gunakan lagi nih di Excel yang tadi. Kita gunakan new window lagi. Klik new window. Nah, nanti jadi practice 3 ya ini, jadi baru lagi. Selanjutnya pilihnya yang tab 2012 sampai 2013 sales. Kemudian poin 8, move your windows so they are side by side. Nah, untuk di poin 8 ini, jadi kita pengen bersebelahan gitu ya, side by side. Nah, untuk fungsi side by side ini, kita langsung aja menggunakan fungsi di tab view ya. Kemudian pilih arrange all. Nah, di sini ya masih di window ya, klik arrange all. Kemudian kita biar bersebelahan gitu ada horizontal, ada vertikal. Kalau horizontal berarti kan atas bawah ya. Kalau vertikal berarti kiri kanan. Nah, kita gunakan biar bersebelahan pakai vertikal. Kemudian oke. Nah, nanti ini akan muncul nih ada 4 Excel ya yang aktif di komputer saya. Berarti nanti 4-4-nya muncul. Kalau misalkan mau nampilkan 2 atau 3, berarti ini di close aja ininya. Kemudian ini di close. Nah, misalkan ini jadi 2 ya. Nah, kita mau jadi 2, klik lagi aja arrange all, kemudian pilih vertikal, oke. Nah, ini jadi 2 ya. Jadi 2 Excel. Jadi setiap Excel yang aktif nanti akan di arrange gitu ya. Jadi bersebelahan satu sama lain. Nah, baik, seperti itu ya. Untuk selanjutnya, oh ya, ini udah selesai ya. Kita lanjut ke sorting data. Untuk di slide 16 ini, kita mau sorting data di Excel ya. Untuk di poin pertama, kita sudah buka untuk practice workbook-nya, yang ini. Kemudian poin kedua, klik the challenge tab in bottom left of the workbook. Klik challenge yang ini. Selanjutnya for the main table, create a custom shot that sort by grade. Jadi
kita gunakan custom sort. Ini untuk di sortnya itu gunakan dengan kolom grade ya, dari smallest to large. And then by camper name, nah berarti keduanya kita sortirnya itu dengan kolom camper name. Jadi ada dua sortir ya, dua kolom yang berdasarkan dua kolom. Jadi disortirnya berdasarkan dua kolom. Nah ini ya, ada camper name, ada grade. Nah untuk gunakan sortir ini kita langsung ke home ya. Kemudian klik di sebelah kanan nih ada sort and filter. Kita gunakan custom sort. Di kliknya berarti yang ini ya. Nah, di grade-nya atau di camper name boleh. Kita gunakan custom sort. Kemudian di sini nih ada tanda panah, kita klik sort by grade dulu ya berarti. Kemudian ordernya small to large. Nah, untuk menambahkan dua sortir, kita tambahkan add level. Nah, ini udah ditambahkan. Nah, nanti di sortnya kemudian by camper name ya. Di sini from A to Z ya. Di sini order A to Z. Kemudian oke. Nah, ini kita sudah mensortir ya berdasarkan grade dan camper name. Selanjutnya poin keempat, create a sort for additional information section sort by counselor. Nah, di sini di kolom H ya, ada di bawah nih. Nah, ini. Counselor ada di sini. Nah, berarti berdasarkan ini ya, kita sortir lagi. Custom sort, kemudian kita berdasarkan counselor itu ada di kolom H. Di sininya from A to Z. Jadi order pilihnya A to Z. Kemudian oke. Nah, ini counselor berarti kita sudah sortir berdasarkan alfabet dari A sampai Z. Di slide 17 ini akan dibahas mengenai filtering data. Jadi kita mau hanya menampilkan yang difilter saja. Nah, di sini di poin kedua, klik the challenge tab. Nah, ini ya. Kemudian poin ketiga, apply a filter to show only electronic and instrument. Berarti kita hanya menampilkan data berdasarkan datanya itu elektronik dan instrumen. Nah, di sini elektronik and instrument itu ada di item type ya, di kolom D. Nah, kita aktifkan dulu nih. Kita aktifkan dulu filternya ya. Nah, ini klik sort and filter, kemudian klik filter. Lalu di sini ada tanda panah, klik ya. Tanda panahnya yang dikliknya yang di item type, karena elektronik dan instrumen itu ada di item type. Klik yang ini, kemudian kita pilih yang elektronik dan instrumen. Di checklistnya hanya elektronik dan instrumen, kemudian oke. Nah, nanti data yang muncul itu hanya berdasarkan item tipenya yang instrumen dan elektronik. Kemudian di poin keempat, use the search. Nah, ini mah untuk pencarian ya. Kita bisa gunakan fungsi yang find and select. Kemudian kita gunakan find. Kita cari kata consent the word Sansei. Sansei. Dan kita find. Nah, ini hanya cari saja sih ada berapa sih ini. Nah, di sini udah ya, seperti itu sih. Poin kelima, clear the item description filter. Nah, kemudian poin keenam, using a numbering filter so loan amount greater than or equal to $100. Nah, di poin keenam ini kita sama filter, hanya ini kita filternya berdasarkan number yang greater than, berarti lebih besar, or equal, lebih besar sama dengan ya. Nah, untuk fungsi ini kita bisa gunakan yang ada di ini ya, yang ada di tanda panah ini nih. Kita klik di loan-nya ya, tanda panah loan. Kemudian di sini ada nih, ada number filter. Kita arahkan ke number filter. Kemudian pilih yang greater than or equal to. Nah, di sini kita pilih is greater than or equal to. Kemudian di sini kita bisa pilih $100 ini ya. Nah, ini
Kita klik panah, kemudian kita oke. Nah, di sini hasilnya tidak muncul ya. Bisa jadi ini karena kesalahan filter ya. Nah, kita coba cek. Kita cek lagi, di clear dulu ya. Nah, kita cek. Nah, ternyata si isian di kolom E itu ini ternyata tidak memakai dolar ya. Harusnya ini 400 saja. Atau pokoknya nih number saja ini ya. Berarti di number filter ini, kemudian pilih ini. Nah, di sini berarti karena di sini disuruhnya masukkan 100. Nah, kita jangan gunakan tanda panah ini karena ini mengandung simbol dolar. Ketika kita dimasukkan simbol dolar, itu tidak akan ketemu karena di datanya hanya berupa number. Berarti cara antisipasinya kita ketik saja 100 gitu. Dan kita oke. Nah, ini sudah selesai. Jadi loan amount yang muncul itu hanya dari 100 sampai lebih besarnya pokoknya ya. Lebih besar dari 100 dengan item tipe, instrumen, dan elektronik. Nah, seperti itu ya. Kemudian poin ke-7, filters to show only item that have deadline in 2016. Nah, ini berarti di kolom F itu kita filter juga yang mempunyai deadline-nya di 2016. Nah, di sini kan ada ketika di select all itu ada 2015, ada 2016, ada 2015. Kita pilih yang 2016 saja. Kemudian oke. Nah, berarti data yang muncul hanya ini yang 2016. Jadi deadline yang 2016 hanya ada 1, 2, 3, 4, ada 5 data ya. Nah, seperti itu ya. Nah, hasilnya nanti akan muncul seperti yang di bawah ini. Kemudian kita lanjut ke group and subtotal ya. Jadi di Excel ini kita bisa digrupkan tuh di perhitungan ataupun di tabel itu. Dan kita bisa mensubtotal otomatis juga di kolom di Excel ini ya. Caranya kita coba dipraktekkan ya. Di poin kedua, klik the challenge tab. Ini ya. Kemudian poin ketiga, sort the workbook by grade from small to large. Nah, berarti kita sort workbooknya berdasarkan grade. Nah, berarti klik yang grade, lalu kita sort berdasarkan grade. Nah, ini pilih yang small to, ordernya small to large. Kemudian oke. Nah, ini sudah di grade ya, maksudnya sudah di sort berdasarkan grade. Kemudian poin keempat, gunakan subtotal command to group. Nah, ini ya, jadi kita gunakan subtotal fungsi atau perintah subtotal untuk menggrupnya. Nah, jadi untuk menggrup ini ada fungsi namanya subtotal. Nah, ini cengnya berdasarkan grade ya. Berarti kita ke subtotal dulu ya. Untuk subtotal ini ada di data ya, di tab data. Kemudian klik yang subtotal. Ada sebelah kanan nih, sebelah kanan. Ada subtotal. Klik subtotal ya. Nah, kemudian di sini add change in grade. Kemudian di sini selanjutnya use the sum function, pilih yang sum berarti. And add subtotal to amount rest. Nah, di sini add subtotalnya ke amount rest. Kemudian oke. Nah, ini jadi di grup nih. Ciri di grupnya apa? Ada di sebelah kiri nih, ada 1, 2, 3. Nah, itu ya. Itu sudah di grup. Berarti ini ada nah, di sini ada 8 total, 9 total, 11. Nah, itu ya. Jadi ada grade 8, ada grade 9 maksudnya, ada grade 10, grade 11, grade 12. Nah, untuk di amount rest-nya tadi sudah ditotalkan ya. Ini sudah nah, di sini nih di bawah nih, ada subtotal 9. Nah, ini rumusnya otomatis ya. Jadi dia akan menghitung sesuai sesuai grade ya atau grup ini. Selanjutnya select level 2 so that you only see the subtotal and grand total. Nah, kita selectnya yang level 2. Ini ada level 1, level 2, level 3. Nah, kita pilih yang level 2. Nah, di sini hanya muncul yang subtotalnya ini ya, subtotalnya ada
Ini kemudian ada grand total. Nah, ini grand total. Ini subtotal, ini grand total. Seperti itu ya. Nah, nanti hasilnya harus sama dengan yang di bawah ini. Ya. Itu selesai ya untuk di slide 18. Kita lanjut ke slide 19. Ini tentang table. Nah, di sini kita open our practice workbook yang ini ya. Kemudian poin kedua, klik the challenge tab. Nah, ini klik yang ini lagi. Kemudian select cell A2 sampai D9. Nah, kita select dulu nih dari A2, berarti dari sini ya sampai D9. Berarti kolom D, sel atau baris 9. And format as table, berarti ada di home. Kemudian yang sebelah kanan nih ada nih. Kita gunakan format as tabel. Nah, ini bebas ya. Silakan dipilih. Misalkan yang ini. Kemudian ketik oke aja langsung. Selanjutnya di sini ya, choose one of lifestyle ya. Jadi ternyata dipilihnya yang lifestyle. Oh benar sama ya, ini benar. Dan oke. Kemudian insert a row between row 4 dan 5. Nah, ini kalau mau menambahkan row antara kolom 4 dan 5, berarti yang dikliknya itu yang di kolom 5 ya. Karena nanti menambahkannya ke atas si baris itu. Nah, ini klik yang di baris kelima. Kemudian kita klik home. Lalu ada nih sebelah kanan insert, lalu insert karena kita mau menambahkan baris, berarti kita pilihnya insert sheet row. Nah, ini jadi terisi atau apa namanya? Bertambah baris di antara 4 dan 5 tadi. Jadi ada nambah. Kemudian kita create tipenya empanadas, banana, and Nutella. Nah, itu ya. Dan selanjutnya with unit price 3,25. Kemudian and a quantity of 12. Dan enter. Nanti line totalnya akan terisi otomatis ya. Selanjutnya change the table style to table style medium 10. Nah, kita blok dulu nih karena kita mau ini di blok dari sini ke sini. Kemudian kita ubah tuh table style-nya. Table style di klik dulu table design. Nah, sebelah kanan ada table style. Ini kita tinggal ubah sesuai di sini apa ya? Table style medium 10. Oh ya, ini. Berarti dari medium ini ya. Kita pilih yang medium 10. Nah, ini ya berarti table style medium 10. Klik. Selanjutnya in table style option uncheck banded row. Nah, untuk banded row ini lebih kepada apa ya? Selang-seling warna di tabel ya. Ini kan ada hijau, ini ada agak hijau lagi, hijau seperti itu ya. Nah, itu untuk merubahnya, ini kan tadinya banded berdasarkan banded row, berarti baris. Nah, kita nah di sini cek banded column, berarti berdasarkan kolom. Nah, ini ya sudah selesai. Jadi ini selang-selingnya berdasarkan kolom. Nah, sebelah kanan ini hasilnya ya. Nah, itu sudah selesai ya. Baik, untuk selanjutnya di slide 20 itu tentang card ya. Di poin ke 1 open our practice kita sudah dibuka, kemudian poin kedua klik challenge tab, pilih challenge lagi. Lalu select cell A1 sampai E16. Dari A1 berarti ini ya. Select berarti di blok sampai E16. E6 maaf. Sampai E6. Kemudian insert 2D, 2 dimensi cluster column. Nah, untuk menambahkan cut ini, kita klik insert. Nah, di sini ada tanda panah ini ya. Kita biar mudah mencarinya, kita klik yang see all card ini. Nah, kemudian klik all card. Lalu pilih yang cluster column.
Nah, ini cluster kolom. Kalau ini mah stack kolom, ini 100%. Nah, ini kita pilih yang 2 dimensi kolom, berarti ini ya. Ini klik, kemudian oke. Nah, nanti ini ada sejenis card berdasarkan data yang sebelah kirinya ya. Kemudian change card title, berarti card title ini ya. Kita ubah judulnya nih menjadi, kita hapus dulu. Klik 2 kali, hapus. Kita masukkan September to Desember sales, dan enter atau klik dan aja ya. Lalu use the switch row column. Nah, di sini kita mau menukarkan lah gitu ya antara row dan kolom. Nah, ini yang tadinya Watson di atas, ini jadi September nanti di atas. Jadi data September yang akan munculnya. Ini caranya dengan klik card-nya, kemudian pilih yang card design, kemudian klik sebelah kanan tuh ada switch row. Nah, nanti datanya yang muncul dari bulan September sampai Desember. Seperti itu ya. Jadi ditukar antara baris dan kolom. Kemudian poin 6, move the card to new sheet. Berarti ini klik yang card lagi. Lalu kita pilih yang card design. Nah, untuk move card ini ada paling ujung nih, ada move card. Nah, kemudian pilihnya ke new sheet, berarti pilih yang atas. Kemudian oke. Nah, nanti ini akan menambahkan akan bertambah sheet baru. Seperti itu ya. Kemudian change the card type to line with marker, berarti klik ini. Nah, card tipenya itu sebelah kanan ada change card type. Kita ganti menjadi line with marker. Berarti pilih line dulu nih. Kemudian cari yang with marker. Nah, ini ya. Bisa ini atau ini ya. Ini sama ya. Dan oke. Nanti ini berubah si card-nya menjadi line with marker. Kemudian poin 8, gunakan use the quick layout command, berarti gunakan quick layout. Ya, sebelah kiri ada di card design, lalu klik yang sebelah kiri ada nanti quick layout. Kita ganti. Nah, ini bebas ya berarti ya. Kita ganti misalkan jadi ini. Atau nah, ini bebas ya. Terserah kalian mau yang mana sesuai kebutuhannya. Nah, ini selanjutnya. Nah, ini sudah selesai sih. Jadi ini kita sudah membuat card dan juga sudah dibuat di sheet yang baru. Nah, seperti itu ya. Untuk membuat card, kita lanjut ke slide 21. Itu tentang conditional formatting. Jadi nanti kita bisa gunakan fungsi untuk di tabel itu ya. Ada beberapa kondisional yang bisa kita gunakan. Di poin kedua, klik the challenge worksheet. Nah, klik challenge lagi ya. Kemudian select sel B3 sampai J17. Berarti dari B3 ini ya. B3 itu berarti kolom B baris ketiga ya. Dari B3 kita blok nih sampai J17, berarti sampai sini nih. Kemudian poin keempat, let's say your teacher and want to see all the grade that are below passing. Apply conditional formatting. Jadi ini untuk memudahkan ya guru ketika melihat nilai. Nah, di sini klik conditional formatting itu ada sebelah kanan ya, ada di style ya. Masih di home. Kemudian pilih yang ada di sebelah kanan bagian tengah. Nah, di sini klik conditional formatting, kemudian pilih yang ini ya, high click cell, berarti high click cell, lalu containing value less than 70. Nah, berarti ini klik yang less than. Kita isikan nilainya 70. Kemudian with a light red fill, berarti ini kita ubah jadi light red fill. Kemudian oke. Nah, nanti nilai yang di bawah 70 itu akan ditandai merah karena tadi kan kita gunakan light red fill. Kemudian
Now you want to see how grade compare to each other. Nah, kita mau membandingkan dengan yang lain nih. Di bawah conditional formatting tab, select icon set. Inovasi singkat dari part 2 ya. Nah, kita klik yang conditional formatting lagi. Kita pilih yang icon sheet, lalu kita ganti dengan atau kita tambahkan dengan 3 simbol dalam kurung cycle. Kita cari nih di sini pokoknya dicari yang namanya 3 simbol. Nah, ini ya. Ternyata ada di indikator ada 3 simbol cycle. Nah, ini klik. Nah, nanti ini akan muncul nih simbol-simbol. Ketika nilainya sekian, ini akan simbolnya seperti ini. Dan ketika nilainya yang lain akan ada tanda checklist seperti itu ya. Nah, seperti itu ya untuk memberikan apa ya? Memberikan ciri lah ke beberapa nilai yang ada. Nah, selanjutnya ya udah selesai ya. Jadi ini hasilnya. Next, untuk di slide 21 ini sudah selesai ya. Untuk selanjutnya kita ke slide 22 tentang track change and comment. Jadi kita mau mengaktifkan kita merubah apa sih di Excel tuh. Nah, itu kita pakai gunakan track. Nah, ini kita buka dulu. Jadi track change ini kita bisa melihat perubahan-perubahan yang kita lakukan. Kalau misalkan kita merasa tidak merubahnya, itu kita bisa di-undo ya, atau bisa dikembalikan lagi ke awal. Nah, itu fungsinya track change ya. Nah, untuk mengaktifkan track change ini ada di view ya. Nah, seharusnya di view itu ada yang namanya track. Nah, untuk agar supaya si fungsi track ini muncul, kita aktifkan dulu tuh di file, lalu kita cari option. Nah, ini option ya. Kemudian ada di custom ribbon. Nah, ini kan. Nah, kita cari nih, klik all command. Kita cari yang namanya track RST. Nah, ini ya. Berarti di sini track change. Nah, ini ya. Nah, ini track change kita tambahkan ke tab yang di Excel. Nah, caranya klik yang ini. Kemudian kita mau arahkan mau di mana nyimpannya. Misalkan mau di view ya. Klik yang ini, kemudian klik view, lalu klik add. Nah, untuk menambahkannya, kita tambahkan grup dulu nih di tambahkan new group ya. Nah, kita rename grupnya misalkan jadi apa? Track gitu aja. Dan oke. Nah, berarti di sini kemudian klik add. Nah, nanti akan bertambah nih track change. Kemudian oke. Nah, di sini di view udah ada nih sebelah kanan track change ya. Selanjutnya ini kan poin kedua turn on track change. Nah, itu tadi ya cara mengaktifkannya. Kemudian poin ketiga replace the value in cell D14 with row reach. Nah, ini berarti kita arahkan ke D14. Ini masih tanya, kita ganti dengan row reach activity. Enter. Dan di poin 4 change cell E15 ke Julia. C15 E15. Ini ya. Nanti jadi Julia. Dan poin 5 save your workbook. Berarti kita file save. Nah, itu ya. Selanjutnya oh ya, maaf. Ini tadi saya belum mengaktifkan ya. Kita ulangi lagi ya. Jadi untuk track change ini tadi sudah ditambahkan. Ini ya. Kemudian untuk turn on-nya itu klik yang highlight change. Kemudian klik yang ini. Nah, ini checklist semuanya boleh ya. Atau satu. Nah, ini. Kemudian oke. Kemudian oke. Nah, ini sudah aktif ya. Nah, ciri aktifnya ada aktif, accept, atau reject change. Kemudian di poin ketiga, nah ini di D4, ini kita ganti dengan apa? Row
each activity. Nah, ya. Dan poin keempat, change cell 15 tadi awalnya kosong ya, seperti ini. Kita masukkan jadi Julia. Kemudian save your workbook. Kita save. Nah, itu ya. Kemudian poin ke-6, list change a new sheet. Nah, ini. Nah, ini kita lanjut ke poin 7, return to agenda planner tab. Nah, ini. Kemudian add a comment to cell E16. E16 berarti. Nah, ini ya. Kita masukkan snack. Oh ya, tambah komen ya, berarti di sini, kemudian klik yang review ya, kemudian klik new comment, lalu kita tambahkan jadi apa, snack will be provided by the team. Nah, ini ya. Kemudian poin 9. Nah, ini udah selesai. Nah, ini hasilnya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya accept all change, kemudian tune up track change. Nah, kita di save dulu. Kalau nah di sini ya. Kemudian oke. Nah, itu ya. Nah, ini berarti sudah. Coba kita klik semuanya. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini selanjutnya kita accept all change, kemudian tune up. Ini udah di accept ya. Nah, di sini tidak ada sudah tidak ada perubahan lagi. Nah, baik, untuk di poin 23 ini sudah selesai ya. Kita lanjut terakhir ke slide 24. Untuk di slide 24 ini tentang inspecting and protect workbook. Nah, ini seperti hal di kemarin ya, di Office dan Word itu ada inspect dan protect workbook. Ini ada di file, kemudian kita klik yang info, lalu kita inspect dulu nih. Kita klik check for issue, lalu ada inspect dokumen, klik. Nah, ini lalu klik inspect aja ya. Ini klik aja semuanya. Checklist semua, kemudian inspect. Nah, ini ada remove all, remove aja ya. Kemudian close. Dan poin ketiga, protect the workbook by making as final. Nah, untuk memprotek ini ada masih di info ya. Kemudian protect workbook. Nah, ini kita klik yang make as final. Kemudian oke. Lalu oke lagi. Nah, nanti di atas ini ada peringatan make as final. Jadi kita tidak bisa merubah lagi isi yang ada di dalam ini, kecuali kita klik edit anyway lagi kalau mau merubah. Nah, seperti itu ya. Untuk di pertemuan terakhir ini sudah selesai. Tentang Excel kita sudah selesai sampai ke inspect dan protect workbook ya.